Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riyadhani rabbi fi ridha walidain wa sukhtu li rabbi fi sukhtil walidain. Shadaqallahu nabiyul karim. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada imam besar masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan waktu buat saya beberapa menit untuk menyampaikan pengumuman. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Sembari kita meniatkan i'tikaf, semoga kita mendapat pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada hari ini ada 4 tanda-tanda mukmin yang tidak selamat iman ketika sakaratul maut. Maka kita selalu bermunajat kepada Allah, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan diriku ini sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah, dan jangan engkau pernah jadikan akan kami ini ataupun saya ini sebagai hamba-hamba yang tidak selamat iman ketika sakaratul maut. Yang harus kita ingat, ketika Allah tidak selamatkan iman selama-lama di dalam neraka Jahannam, na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa yang mengetahui hamba-hamba yang tidak selamat iman? Diri kita dan Allah. Adapun orang yang hadir untuk menziarahi kita, cuma mereka melihat dari lahiriahnya saja. Mereka mengurus jenazah kita secara Islam kalau kita meninggal secara Islam. Tetapi ketika kita menghadap Allah, iman yang tidak selamat cuma kita yang mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, sabi-sabi gendanya bermunajat kepada Allah, jadikan saya sebagai hamba dan kami sebagai hamba yang selalu Allah selamatkan iman ketika sakaratul maut. La in ana hayy, jamaah yang dirahmati Allah, harta yang kita miliki tinggal di dunia ini dan akan berpindah tangan pada orang lain. Istri milik kita ketika kita meninggal sudah Allah pisahkan dan akan berpindah pada orang lain. Anak yang kita miliki paling-paling 7 hari dan 10 hari dan 30 hari mereka mendoakan kita. Selesai itu mereka akan lupa kepada kita. Ketika kita tidak selamat iman, doa dari anak semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang berjamaah yang dirahmati Allah. Maka tambahkan Allah bedanya nyobul dalam hamba yang husnul khatimah. Sebagaimana bedanya musafat dengan dalam iman, musafat bedanya dalam surga dengan iman juga. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami di dalam iman. Wa amisna bil iman, dan matikan kami dalam iman. Wahsyurna bil iman, dan himpunkan kami, kumpulkan kami beserta orang-orang yang beriman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ya Allah dalam surga-Mu beserta orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat ini kita melihat sejenak penjelasan di dalam kitab Furuq Masail halaman 51. Di situ jelas ada 4 tanda-tanda mukmin yang tidak selamat iman ketika sakaratul maut. Yang pertama siapa? Yang pertama mereka-mereka yang selalu
lalai dalam salat. Berbicara masalah lalai, salah satu di antaranya beribadah tanpa ilmu. Mereka tidak mengenal akan rukun-rukun salat dan yang membatalkan salat, dan mereka tidak pernah mengenal bagaimana cara wudhu yang benar. Mereka salat, tetapi salat itu tidak dinamakan dengan salat yang sempurna ketika lalai mereka tidak pernah belajar ilmu agama. Maka belajar ilmu agama hukumnya permuin. Ketika kita tidak belajar, berarti ibadah yang kita lakukan mardudatun la tuqbalu. Jadi menyatakan mana kontrol Tuhan dulu. Jadi Allah hak Allah ya. Tapi kita berbicara dalam dalil dan bukti Bapak sekalian. Dia Allah menyatakan diterima, menyatakan diterima hak Allah. Dan mana cara-caranya hukum tidak. Tapi dibaca ketentuan kita jalan, ketentuan kita siapa jalan harus ikuti rambu-rambu lalu lintas supaya kita selamat. Ketika kita berada di persimpangan, lampu merah, kalau kita terobos, alhamdulillah selamat. Tapi aturannya salah. Wate dadang terkemah yang betul, tapi tanpa ilmu aturannya salah. Maka bantu-bantunya jangan pernah merasa hebat rukun sujudnya ketika katanya tidak memiliki kedisiplinan ilmu pengetahuan agama. Salah satu di antaranya maksiat yang terbesar ketika kita meninggalkan belajar ilmu agama. Bantu-bantu akan rusak. Tanda-tanda mungkin yang tidak selamat iman ketika sakratul maut. Jadi tengku-tengku sekalian, man bawa edangnya pat-pat mantan majelis urang hanarani. Tapi pada salat sunnah, pada salat-salat tarawih, mereka aman, ramai datang. Tetapi pada kajian ilmu agama mereka tidak ada. Salah, jamaah yang dirahmati Allah. Sangat-sangat salah. Maka oleh karena demikian bedanya bantu-bantunya, mari kita bermuhasabah diri supaya Allah selamatkan iman bahwa bedanya sakratul maut. Satu. Yang kedua yang mana? Yang kedua, tanda-tanda mukmin yang tidak diselamatkan iman oleh Allah, orang-orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Itu ingat. Keberhasilan kita hari ini karena doa mereka. Kita bisa melihat indahnya dunia ini dan kita bisa menjadi silaturahmi yang baik dan kita bisa menghirup udara segar karena perjuangan dua orang tua kita. Lebih-lebih bunda kita, bapak-bapak sekalian. Maka dalam sabuhan sekali bukan, ketika kita tak kunjungi urungsi, taziarahi urungsi yang masih hidup, Allah akan memberikan 100 keberkahan. Bahwa urungsi kagua Allah kita ziarahi makam mereka, Allah memberikan 100 keberkahan. 100 keberkahan dan kemuliaan bahwa kita yang tak kunjungi dan taziarahi orang tua yang masih hidup ataupun mereka telah tiada. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Hanya harap satu lepas kedai. Hanya harap beli dapur kedainya mobil mewah yang mereka harapkan apa? Senyuman anak-anaknya, bahasa budi yang santun dari anak-anaknya. Itulah kebahagiaan orang tua. Jangan contoh kamu. Tapi harapan kunci. Jangan pernah memberi harapan pada orang tua, harapan yang nanti kita selesaikan. Dan nanti tak selesai harapannya dan baik untuk asa fungsi ketika harapan yang katanya ini. Pada contoh katanya telepon fungsi. Lembong. Ya sering terjadi di hari lebaran. Bunda kita menyediakan makanan yang kita senangi, yang kita galak. Kemudian disediakan makanan ke anak-anak kita yang digalak oleh anak kita dan kepada rumah kita. Padahal bunda kita di rumah, baiklah kena pukul gerak demi cinta dan sayang kepada anak-anaknya, mereka pergi.
Dia minta makanan-makanan duduk atas meja. Terus motor, titik kejingan dengan HP yang memang HP Nokia yang itunya. Kejingan mungkin anak. Akhirnya dalam hati karena dia masih berharap untuk sekalian anaknya kembali. Kemudian yang untuk kejingan karena tren ke telepon. Waktu telepon bantu berhawa sehat-sehat. Lelaki maaf haji demo dan kegiatan yang harus diselesaikan. Oh, terus itu. Tapi apa jawaban orang tua kita? Hana pupun demi kebahagiaan kalian. Yang pokoknya kurmo berhawa sehat, anak sehat. Doakan kepada saya supaya Allah berikan kesehatan. Anda tahu, anda rumah sedih urusik bagi saya. Doa urusik terhadap kita kuno, bapak-bapak sekalian. 9 bulan bunda mengandung kita tanpa mengharapkan apa-apa. Tapi beda pikir kita berhasil anak kita hari ini dikarenakan perjuangan kita. Tidak, bapak sekalian. Boleh anda bertaat dan berpatuh kepada Allah. Boleh anda bersukses dunia dan akhirat. Doa yang memiliki keberkahan di doa bunda dan ayah kita. Lekat unjuk ulang banyak-banyak, tapi mereka gagal jadi mafia sabu-sabu. Gitu koruptor tunggu sekalian. Mungkin jawabannya orang tuanya pernah membuat sedih hati orang tua. Lebih-lebih bunda. 5 tunggu sekalian ia yang hendak dapat teguh dan hati tabayun yang air itu keluar daripada bunda kita. Yang pertama yang mana? Air ketuban. Air ketuban ketika kita dilahirkan, satu anak pun tak sanggup membayar. Dan hantar pernah lagi bayi tunggu sekalian. Hantar pernah lagi bayi. Yang kedua yang mana? Air mata yang jatuh ketika bunda kita mendoakan kita. Ia mata yang lalu bapak saya doakan kepada kebanyakan bayi tunggu sekalian. Kau boleh yakin bayi dia mata bersih yang lalu. Yang kedua yang ketiga air mata yang pernah kita membuat sedih orang tua. Bapak teru di mata ada putri bersih yang hinan tengku hati bayi. Yang kebun air susu ibu yang tak pernah sanggup kita bayar. Karena untuk lemah pada bayar dia turun. Tak sanggup bawa sekalian. Hamba-hamba. Tapi kita yang mengharapkan Pak Kedaya doakan saya. Yang lebih adalah Allah. Ketika urusi bahwa Allah setiap malam Jumat, setiap malam-malam Allah liburkan yang namanya azan. Hidan gedung urusi Kedaya. Ini loh kita bawa saya juga. Gedung urusi geprek bawaan dari anak. Barang-barang bawaan dari anak, barang-barang yang diminta dari anak. Anak hidupnya anak pandro lahir dari rahim seorang bunda, dari rahim seorang bunda. Dan ayah dan kita merawat menjaga kita. Kadang-kadang untuk demi anak-anaknya bahagia, anak-anak bahagia. Tapi hidup di alam barzakh mereka menunggu kita, mengharapkan bantuan dari kita, mengharapkan bantuan dari Hidayah. Hinan tu temannya. Dan yang kirana padin na hidayah berko. Kirana padin 8 maupun. Tapi kirana dekat bungkuk agak. Luna tentangnya mereka jadi guru karena Allah, mendidik generasi karena Allah. Mereka menjadi tengku, kemudian mereka punya murid. Itulah sebagai jariah kepada saya. Nah, kamilunya ini mereka menyedekahkan kepada saya dan mewakafkan sebagian hartanya kepada saya. Jadi tiap orang minggu, tiap orang Jumat tengku buku. Katanya tidak pernah tak pernah agak. Lunaan hidupnya 8 roh, tapi mereka lalai dan sibuk dengan keadaan mereka sendiri. Yang nama Puncong Empang. Lagi pun fakir miskin terima murid fitrah Pak Puncong Empang. Yang nada domain yang keamin. Tunggu, Pak Puncong Empang itu. Nah, saya BO salah. BO-nya balik. Yang BO-nya yang berdoa Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang kedua
Dua berisi dengan hati yang sedih. Mana doa yang pernah mereka doakan kepada kami yang di alam barzakh. Maka berpegang doa bahagia urang sita kuat di alam barzakh dalam keadaan mengharapkan kita. Benar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Renungkan sejenak betapa susah bunda kita melahirkan kita. Dalam sebuah kisah pada masa Sayyidina Umar, bahwa dia Sayyidina Umar bin Khattab pedagang dan bundanya. Jadi seorang pedagang yang kaya raya. Istrinya merasa jengkel. Setiap hari ibu mertua istrinya datang ke rumah meminta makanan ataupun meminta belanja. Bahwa dia lagi belanja, jadi seorang istri selalu marah seorang istri. Dan suami ikuti arahan yang diarah di rumah gaya agambangan idengam pun lebih peng lebih rumah gara-gara lebih pengnya kita nyongkit kegafian. Jadi bundanya mendengar sedih hati orang tua. Mak sedih bahawa kedih anak laki-laki anak jali. Kemudian kejadianlah anak 3 minggu anak lakinya membawa barang dagangan sebagaimana biasa. Di tengah-tengah perjalanan dirampok, tangannya dipotong, matanya dicongkel, dan semuanya harta diambil. Kemudian ketika di bunda, anak longkap sifat. Bunda marah, ketua bengeng, kan bengeng, tapi orang yang kok anaknya yang kok jalan kaya. Tapi anaknya sadar, bunda, long lengenyo ikut jaro disebabkan aku membuat engkau sedih. Harta long gadang membuat engkau sedih dikarenakan istriku. Maafkan kesalahanku bunda. Neku maaf kesalahan lu. Berjawab 5. Anak berdua awai kan lung kalung maaf kata kan kurangnya yang maaf. Awai kan lung kalung maaf kata bukan kurangnya. Tapi dengan ucapan yang legenyan, kembalilah sesuatu yang kagadap dan jasa yang kajito kembali sebagaimana biasa dikarenakan doa orang tua. Ridha li Rabbi walidain, keridhaan Tuhan, ridha orang tua ada pada keridhaan Allah. Kemurkaan orang tua ada juga pada kemurkaan Allah. Maka orangnya apabila Allah perintah sujud terhadap manusia, yang pertama sekali Allah perintah kepada bunda kita. Karena Allah tidak perintah sujud kepada manusia, maka faktilah kepada orang tua. Disitulah tanda-tanda orang yang selamat iman ketika sakratul maut. Nyo jemaah yang dirahmati Allah. Mertua, kedudukan mertua dengan orang tua kandung kita itu sama. Beda bagi-bagi. Beda puronyo dari Nuk Semawe berangkat yang minta doa mustajabah sampai ke keliling Aceh. Cari doa mustajabah. Pak doa ulama. Para ulama kita ziarahi. Abu nemu doa supaya nunggu mustajab, supaya nunggu bahagia. Yang minta doa mustajabah. Beda ulama datang mengkazari para ulama. Jangan pernah kita lupa. Di atas doa para ulama itulah doa bunda dan ayahanda kita. Doa maknanya ilmu yang kenyang doa di atas doa para ulama. Jangan pernah kita tinggalkan doa dari mereka. Ketika mereka mendoakan kita, disitulah keberhasilan yang akan kita dapatkan. Anak punya jemput anak mayang-mayang, memang katanya durhaka kepada manusia. Anak punya jemput igulah anak mayang-mayang kalau memang kita durhaka kepada orang tua. Justru membuat kita gagal dikarenakan orang tua sedih. Lebih-lebih di alam barzakh mengharapkan doa dari kita. Jemaah yang dirahmati Allah yang ketiga. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang tidak diselamatkan iman ketika sakratul maut adalah para pemabuk. Dan orang-orang yang sedia barang-barang yang bisa memabukkan. Orangnya di Aceh marah tentu. Kita mengenal Aceh sebagai Nando Aceh, Darussalam dan
sebagai serambi Mekah. Tetapi lembung sabu-sabu nyo di Aceh. Dari Thailand, dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, mau peluk-peluk ton kuno Aceh. Tapi ya tunggu, awak Aceh. Teman tetenya yang pak dokter habe, nenungan sing awan. Menurut dokter terlibat, nenungan, dokternya makanya. Kibacara Acehnya tapi tonton itu me. Lang minggu yang kami lihat di Semudun 200 ton sekian itu me. Dan sebuah ada anak urang Aceh, ada anak urang Nur Mawe, ada anak Ramongkah, merduk ton. Teman kerja renok mudah Aceh sebagai tempat transit. Palingan baru daerah. Tapi menyedungkan ton itu me sampai dulu. Menyedungkan ton itu me sampai dari keamanan. Bukan tidak mungkin didengar orang Aceh mabuk. Menyajir ke dewan mabuk. Menyajir ke dengku mabuk. Yang kan masalah enggak dewannya udah kan ada. Menyanyian pun hati sayang pun kenapa kan tanda-tanda orang yang tidak diselamatkan iman ketika sakaratul maut. Kita tidak pernah iri mereka membuat rumah besar. Getanya dengku hana iri mereka memiliki mobil mewah. Aja pajeru, kenapa salah? Aja fortune masalah. Tapi jangan pernah kau bunuh generasi kami, generasi emas yang kami persiapkan buat masa akan datang. Tanggung jawab kalian nanti ketika anak-anak kami dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Yang gigit urang kok anak bangsa, urangnya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini tidak marah. Hana bengeh drone motor laga, silahkan. Kamu hana bengeh nebuga rumah lain, silahkan. Tapi yang kami marah, mengapa anak-anak kami engkau pengaruhi? Mengapa anak-anak kami engkau bunuh? Yang lagi maaf dengan sekalian. Lung hana bengeh kurang drone, berjalan lagi programnya. Tapi ingat, kami punya anak, kalian juga punya anak. Ketika anakmu disakiti, apakah engkau berat? Apakah engkau marah? Tunggu, orang yang hak dipakai rumah Allah hanya para orang-orang yang berilmu, ahli ibadah dan ahli ulama. Bahawa dengan Abu Basri, Abu Bayapati ketik motor Land Cruiser, miliar yang harga motor sah-sah saja. Bahkan mereka memakai kendaraan tersebut untuk menyiarkan agama Allah. Hak mereka. Maka menyairi dan yang itu bermain ketik motor, yang paling dadanya mulai dibuka. Kalau sah, bukan mulai. Padahal kuda putih Rasulullah harganya itu luar biasa. Pedang harganya luar biasa untuk sekalian. Tapi mereka tidak berhak menaiki mobil-mobil mewah ketika mereka membunuh anak-anak generasi Aceh. Jadi jangan berharap kita akan selamat iman ketika sakaratul maut. Nyo jamaah yang dirahmati Allah, bedro kedanya langkawannya dan bedro kedanya orang yang membackup sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedro kedanya memang. Dan bahwa kita ingin turun karena Allah dan cinta juga karena Allah. Bahwa dia juga berdoa hari wadai juga hadir. Maka kalian bersama nyatakanlah dalam apa-apa menunggu sekalian. Oleh karena demikian, kedanyanya bekerja dalam beribadah dan benci urang-urang yang kok anak bangsa. Mari kita tinggalkan kemaksiatan. Orangnya mangat. Bubut je yang galak. Bubut aja yang galak dalam dunia. Menggerak hukum hatilah iman bapak desa sakaratul maut. Adakah harta itu yang membantu kita? Harta yang pernah, harta yang hari hari yang lain di bulan lain, bisakah membantu kita? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena kita mendalimi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai penutup, orang-orang yang menganiaya sesama. Makhluk Allah yang teraniaya. Kaplara binatang anak daging makanan. Total baik dari jana namun juga. Kaplara ulama.
tak pelihara lemo, anak kami makanan dosa dapat urus kalian. Tak pelihara mana, bina mana adil lihat berumogok, adil akili berumogok dosa tunggu kita mendalimi hamba Allah. Jadi jangan pernah kita mendalimi hamba Allah dan ingat namamu tidak tertulis di pintu surga ketika kamu mendalimi antara sesama. Jadi kesimpulannya pintu surga milik Allah dan surganya milik Allah kepada orang-orang yang menjalin silaturahmi yang baik. Sebagai kesimpulan dan ini sebagai momen Idul Fitri, makna qad aflaha. Bermakna qad aflaha, berbahagialah orang-orang yang telah suci. Suci dari mana? Suci daripada cemar-cemar dosa yang menyangkut dengan Allah. Dengan Allah telah dengan Allah katanya selesai ketika tersambut Allah Akbar walillahil hamd. Selesai. Tetapi hanumada dengan rukuk dan sujud yang menyangkut paut dengan manusia. Maka fitrah katanya dengan Allah, han fitrah katanya dengan sesama. Pengapunaya momentumnya meminta maaf, menghalalkan diri kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Lihat dengan sekalian, orangnya salah kaprah, mumat jaro, habis kedua yang kedua, masih dong ngandro negara, mumat jaro cium-cium anakah, orang yang tabungnya, anak macam, mumat jaro sebagai simbol mantap. Adapun silaturahmi yang hakikatnya dari lubuk hati yang paling dalam, katanya itu, lah dia anak mumat jaro lawak. Orang yang tak bengih, yang tak mah. Lagi orang pegang kauri berangkat sama haji. Alek ibat mufu milo anak bohong. Pegang kauri berangkat sama haji filmo dua boh filmo. Ubena orang kampung daudang syarah-syarah daudang. Betul tunggu untuk saling maaf memaafkan. Yang berledanya yang dia kenal tu, orang yang berledanya. Orang yang anak berledanya mati aja. Orang yang katanya ada hal yang kalah. Tapi orang yang tidak baik dengan kita, yang pernah kita zalimi dia, yang betul, cio, kakak memang tidak, fitro cepat umum dengan putih, ya umum lagi maaf, yang maaf kepada sekalian. Menyuruh undang-undang mati ya, upu yang undang lo menaiki mengenai ya bukan juga, yang dijit lo bukan Pak Rono. Fitnah yang terbuat fitnah jago untuk sekalian. Maka nyawa bantu yang boleh dapat hancur jigut, tetapi tujuannya kalau tercapai yang terbuatnya memang kalau berubah maksud dan tujuan. Maka momentum Idul Fitri ini mari kita saling memaafkan, ziarahi orang-orang tua kita yang telah tiada, ziarahi orang tua kita yang masih ada, kunjungi orang yang paling muda ke urang yang tua. Adapun kadang-kadang anak yang atau tiga jemput dia. Ini banyak lagi bukan malu ini. Dan pertimbangan Tuhan yang harus dipertimbang akhlak yang baik. Akhirnya sebagai kesimpulan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ada 4 tanda-tanda mukmin yang tidak selamat iman. Yang pertama, orang yang selalu salatnya dalam keadaan lalai. 1. Yang kedua, mereka-mereka yang selalu memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, para pemabuk dan mereka-mereka yang menyediakan barang-barang yang mabuk. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada pulau yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin.